dengan Mbak Mai karena kita janjian mau ketemu di pusat oleh-oleh ini. Kebetulan Mbak Mainya ada di situ, Bu. Oh, Lagi gitu. nata barangnya. Oh, nata barangnya. Iya. Oke. Makasih ya Mbak ya. Iya. Boleh nemuin dia ya? Iya, silahkan. Oh iya. Hai. Ami sampai jatuh. Kasihan ya dia jatuh. Pasti dia nangis. Oh, ini ya. Mereknya. Iya, ini produkku. Oh, keren banget. Makasih. Oke, sahabat Ami dimanapun Anda berada, kali ini Ami ada di Kota Pamekasan ya nih ya. Di Kota Pamekasan, terus di sini ada seorang cewek muda, cantik, pinter, dan dia dulu pernah jadi TKI juga. Jadi dia punya wawasan yang luas tentang apa sih jadi entrepreneur itu, bagaimana sih jadi pengusaha, dan dia juga sedang berusaha dengan beberapa temannya ini bikin komunitas pengusaha muda Pamekasan. Produknya dia adalah Meori. oh, keren loh, bungkusnya cantik banget. Cantik kayak orangnya kan? Iya. Cantik kayak orangnya, benar. Cantik memang orangnya. Masih bujang atau sudah? Iya, masih. Oh, masih promosi ini. Ini kalau belakangnya juga cakep banget. Wah, ini kita mau ngulik soal produknya ya nih. Kenapa namanya Meori ya? Meori itu kan berasal dari kata memori. Jadi tiap orang yang makan produk saya itu biar terngiang-ngiang selalu. Oh, jadi punya Jadi memori. bikin ketagihan. Kayak gitu. Bagus juga. Terus ada berapa varian ini? Kok lihat ada cappuccino, ada Ya, ada di belakang variannya. Kebetulan masih ada 6 sekarang. Original, coklat, durian, green tea, cappuccino bareng milk. Oh, gitu. Iya. Lumayan banyak ya. 6. Alhamdulillah. Ini murni terbuat dari Pisang. Pisang. Pisang yang sudah matang. pisang yang udah matang. Iya. Segala macam pisang atau pisang khusus? Khusus untuk yang Meori ini khusus pisang kepok. Pisang kepok. Oh, pisang Iya. kepok yang kuning itu biasanya ya, kalau orang Jawa katanya Iya. lebih manis daripada pisang putih. Tapi tahu nggak ciri pisang kepok itu? Karena antara pisang kepok putih dengan pisang kepok merah itu atau yang kuning Iya, kan ada. tidak semua orang bisa tahu kan, karena kalau yang putih apa gembus gitu ya. Benar. Terus tahu nggak? Kalau masalah jenisnya kan udah konsultasi dengan petani pisangnya. Jadi nanti tinggal pesan aja, Pak, ini butuh yang putih, jadi didatanginya yang putih gitu. Oh, kalau yang kuning tinggal yang kuning gitu. Berarti Iya. udah istilahnya kerjasama dengan para petani Iya, untuk produk benar. ini. Memang Untuk dengan khusus petani-petani. produk ini, iya. Sudah ada berapa petani yang bisa direkrut untuk Kebetulan produk? kan kalau di Madura itu gak pas harus satu kebun itu isi pisang semua ya. Jadi yang dimaksud petani itu misalkan ada petani tembakau atau apa. Nah, pembatas sawahnya itu kan biasanya pohon pisang. Oh, nah, iya, yang dibeli itu benar. di sana. Jadi kan harganya lebih jomplang daripada yang perkebunan besar gitu. Artinya jomplang itu mungkin lebih murah, Iya. teman-teman. Bahasanya Harganya keren jauh- kan? jauh Kayak lebih murah. bahasanya Ami kan, Ami kalau ngomong kan juga asal aja. Belajar Ternyata dari Ami ketemu. sayanya. Oh iya kan? Iya. Kok nggak terasa ya? Satu lagi nih. Ada lagi, ini pisangnya, saya lagi puasa ya. Tapi pisang ini bentuknya lucu, kayak gembul gitu Iya, ya, gembul. krenyes-krenyes gitu ya. Boleh nanti mungkin akan setelah buka puasa kita akan tunjukkan nanti. Cuman ini di sini Ami mau ngulik lagi tentang bagaimana sih berbicara tentang Meori, namanya kelupaan ini sahabat. Namanya siapa? Nama saya? Iya, masa Mei. nama Ami. Nama aslinya sih Fatmawati, cuma nama ngetrennya itu Mei. Oh. Ada nama ngetren di sini. Jadi kalau ketemu di jalan boleh panggil Mbak Fatma, boleh panggil Mai. Mbak Mai atau adik Mai. Apa yang menginspirasi dirimu ini sebagai seorang anak muda kumpul dengan teman-teman, karena yang Ami dengar ini kalian ini kumpul terus kalian lagi giat-giatnya menyuarakan UMKM Pamekasan. Gimana? Sebenarnya sih kalau saya pribadi dulu gitu ya, Mei, ya, kenapa saya tuh pengen jadi seorang pengusaha gitu ya. Saya terinspirasi dari sebuah merek namanya Mayora, mungkin pernah dengar. Itu kan perusahaan gede banget, jadi saya punya impian untuk Meori itu harus lebih besar daripada Mayora. Amin.
Dan apa namanya, kalau nggak salah mayor itu kan dari luar kan ya, dari Jepang kalau nggak salah. Nah, itu pengennya perusahaan-perusahaan besar itu bukan hanya dari luar aja gitu loh. Jadi saya pengennya Meori ini nyaingin perusahaan-perusahaan besar, dan itu satu-satunya dari Madura di sini gitu. Maksudnya anak-anak daerah Iya, gitu, anak anak daerah. daerah, Ada beberapa teman lagi yang katanya juga punya usaha, Iya, sekitar 25 temen ya, 25 komunitas untuk ya. komunitas ngopi asik namanya. Ngopi asik. Iya. Kayak semacam cerita talk show itu. Iya, Ada talk show. kopi laborasi, ada kopi ngetren, itu kalau di ada. Jawa gitu ya, Mbak, ya? Iya. Oh, Jadi iNews juga punya kayak gitu kemarin itu. Jadi kalau ini ngopi ngopi asik. berarti juga ada tuh talk show Iya, ada seperti talk itu. show, terus ada pelatihan juga untuk para pemuda-pemuda yang emang pengen menekuni dunia usaha kayak gitu. Terus talk show itu sendiri diusahakan dari komunitas yang 25 orang ini, apakah apa pemerintah yang ikut atau dinas mungkin ikut aktivitas di situ atau Kita bagaimana? independen nih. Jadi kita anggaplah di suatu kafe itu kita IO-nya. Jadi kita intinya kita semua yang ngurus, terus kita datangkan semua narasumbernya itu yang expert lah di bidang mereka. Nah, kita semua yang ngurus ininya juga apa namanya iklan semuanya. Nah, untuk yang bagian kafe-kafe yang kita tuju ya itu yang diajak kerjasama, yang diajak maksudnya? kerjasama. Nah, mereka itu hanya menyediakan tempat dan juga fasilitas saja kayak gitu. Jadi win-win solution lah istilahnya. Jadi mereka dapat pengunjung banyak, terus bisa ke up juga kafenya. Nah, kita juga sama, kita juga apa namanya tanpa perlu ribet-ribet ya untuk mencari tempat talk show kita kayak gitu. Untuk talk show-nya sendiri, kalau diusahakan sendiri, mau nggak mau kan tetap ada dong dana yang dikeluarin Ya. gitu loh. Itu bagaimana, dari peserta yang bayar atau kalian sendiri yang iuran untuk hal tersebut? Kalau untuk talk show kita sendiri, untuk ngopi asik ya, nah itu kita gak ada sponsor kebetulan. Semoga setelah ini banyak sponsor. Amin. Jadi kita tuh kalau misalkan ada talk show kayak gitu, pertama itu kita nego dulu ke kafe. Kafenya itu mau nggak ngasih kita itu kayak apa namanya minuman, terus makanannya untuk apa namanya untuk bintang Kegiatan. tamunya dan yang lainnya untuk kita lah juga gitu kan. Kalau misalkan mereka memang tidak bersedia gitu loh, hanya menyediakan tempat aja, ya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kita iuran Untuk makan ya, minumnya, untuk makan untuk snack lah paling tidak. paling tidak untuk bintang tamunya kan nggak mungkin kami udah gratisan, masa iya gak dikasih apa-apa gitu kan Mi. Tapi kalau untuk audiensnya sendiri kita memang pure gak pernah narik iuran, jadi itu semua gratis kayak gitu. Jadi dalam artian ketika acara itu digelar, paling tidak minta tolong untuk kafenya itu untuk batu narasumber. Kalau Terus ya untuk konsumsinya aja kayak snack dan yang lainnya kayak gitu. panitianya enggak berarti. Kadang ada sih kafe itu yang emang bener welcome banget, terus sampai jor-joran ngasih ini ya, ngasih apa namanya produknya mereka itu ya kita malah seneng banget gitu Mi. Tapi kadang ada yang cuma ngasih tempatnya aja kayak gitu, bareng cuma fasilitas mix sound dan yang lainnya. Pernah nggak terpikir untuk audiens yang datang ini, karena mereka juga dapat ilmu, diminta tolong paling nggak 10.000 atau 15.000 buat sekedar minum mereka atau snack mereka gitu, pernah kepikir nggak untuk seperti itu? Berbayar gitu ya Mi? Iya. Kalau untuk berbayar sendiri sih gak pernah kepikiran sih, misalnya kan pure kita tuh komunitas yang emang benar-benar pengen ngasih ilmu tanpa harus mereka memberatkan audiens kayak gitu, apalagi kondisi seperti sekarang gitu kan. Nah kebetulannya juga karena memang ketika mereka sudah nyampe di kafe tersebut, meskipun kita gak woro-woro untuk mereka bayar kan, otomatis mereka udah beli sendiri Mi di dalam. Jadi secara nggak langsung berarti juga ya mereka udah yang mengeluarkan untuk mengeluarkan dirinya untuk sendiri. dirinya sendiri, Oh. meskipun kita itu nggak ngomong kayak gitu. Oh ya, itu berarti sudah ada feedback balik. Iya, ya, di benar. luar itu. Oh iya. Satu lagi ketika mengadakan seperti itu, terinspirasi nggak? Selama ini yang kami dengar itu kan masih mendatangkan untuk lokal ya. Iya. Untuk lokal, ada nggak narasumber yang kepingin dituju, misalkan ternyata di luar sana nih ada orang keren loh, kita pengen datengin gitu, ada nggak seperti itu? Kalau itu sudah kepikiran sih dari jauh-jauh hari juga ada gitu kan.
Nah kebetulan yang kita pengenin tuh dari UKM mendunia, dari Gcraft juga boleh lah. Cuma memang kan orang-orangnya juga sibuk juga gitu ya Mi. Kita harus juga konsultasikan juga waktunya itu kapan kayak gitu. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk, oh ya tanggal sekian nggak mungkin kan. Jadi ya insya Allah semoga ada waktu tertentu yang di waktu senggang mereka. Mereka mau mengisi acara kami kayak gitu. Kenapa kok dipilih UKM Dunia sama Gcraft? Berarti kan Ami ada di situ dong. Iya benar. Karena ini sih ya menurut saya pribadi kan kebetulan pernah ikut acaranya Gcraft bareng UKM Dunia kan. Jadi tuh menurut saya pribadi tuh keren banget, ngebantu saya banget untuk memajukan usaha kita sebagai UKM yang masih awalnya lokal itu bisa ke taraf internasional kayak gitu. Berarti ketika kita mengadakan acara itu sebenarnya ada juga manfaatnya. Banget. Aku sampai jauh-jauh loh Mi ke Surabaya dulu buat ikut. Ini tadi juga kaget juga, ternyata rumahnya jauh banget. Terus kemarin naik motor kan. Bayangin naik motornya aja. Tapi itu suatu prestasi yang luar biasa. Karena apa? Ketika anak muda ini dia berusaha sekali untuk meraih apa yang dia cita-citakan. Insya Allah itu akan menjadi satu kenyataan. Karena orang sukses itu sebenarnya mereka yang mengejar mimpinya dan tidak diam saja dengan mimpinya. Sebenarnya kan seperti itu. Setuju. Mbak Mai ini Ya. Teman-teman ini ya, teman-teman di Pamekasan ini kan walaupun kalian ini masih muda, komunitasnya itu dari 8 orang menjadi 25 orang. Sebenarnya Ami kaget banget ini tadi. Banyak juga ya. Menurut Ami 25 itu nggak kecil loh, itu gede karena kalian masih muda banget, berusaha banget mendedikasikan diri bahwa kalian punya cita-cita. Yuk anak muda di seluruh Pamekasan ini bersatu untuk menjadi seorang entrepreneur. Kenapa dan apa yang membuat dirimu bisa dan kepingin seperti itu? Kebetulan kan memang teman-teman di komunitasnya saya itu yang di Ngopi Asik itu memang benar satu tujuan gitu loh Mi. Gimana caranya kita yang dulu Pamekasan ini mati, maksudnya mati dalam hal kefamousan tentang UKM-nya gitu ya. Nah kita ingin mengangkat itu kembali lewat kita kayak gitu. Nah kebetulan awalnya yang 8 itu, terus habis itu setelah berjalan beberapa bulan, kalau udah 1 tahun sekarang, alhamdulillah udah 1 tahun, sekarang udah menjadi 25 ya berkat itu, karena kita mencari teman-teman yang satu tujuan, yang sama-sama ingin memajukan Pamekasan kayak gitu loh Mi. Ya alhamdulillah sampai terkumpul sebanyak itu. Impiannya apa dari satu tujuan itu tadi? Impiannya adalah nge-up Pamekasan di mata di mata dunia. Jangan muluk-muluk ya, jadi merinding loh. Paling enggak secara internasional, paling enggak secara nasional aja dulu gitu Mi. Dan produk-produk di antara 25 temen itu apa aja? Ada yang punya saya salah satunya, terus ada yang makanan makanan tradisional itu diubah jadi makanan yang yang modern. Itu ada namanya crab chips, itu dari krepek tete Mi. Krepek tete itu dari singkong yang dipipihkan yang lebar. Cuma itu kesukaan Ami, dicocol sama sambal itu. Cuma dia itu dipotong-potong jadi segitiga. Nah habis itu dia mix pakai coklat, terus habis coklat leleh itu ada yang balado, jadi rasa-rasa ini. Kalau yang dibuat yang dikasih daging digulung itu apa sih? Kebab. Mirip kayak gitu, cuma kalau yang ini dia tuh crunchy Mi. Jadi tipis sih, kayak chips gitu, cuma ini bahannya dari bahannya itu yang tradisional dari singkong itu. Memang beli ke ke pengrajin yang produsen yang udah ibu-ibu itu. Terus dipotong-potong, nggak pecah itu, soalnya kan kering banget. Enggak. Jadi memang kurang tahu ya saya, soalnya saya bukan produsennya, cuma teman saya alhamdulillah berhasil sekarang gitu. Udah ngangkat, anggaplah yang awalnya cuma dibungkus plastik bening gitu kan, biasanya di pasar plastik bening, dia udah dibungkus bagus sekarang kayak gitu. Dan belum ada di sini belum ada. Biasanya ada sih, cuma kayaknya belum di ini. Selain itu lagi ada juga teri crispy. Terus habis itu ada yang makanan basah juga Mi. Makanan basah. Yang kayak yang ricis itu, jadi ayam
sayap ayam dicocol bareng saus keju. Sausnya yang sampai level 1 sampai 5 pedesnya setengah ampun. Terus ada ini lagi apa namanya campur lorcu, itu makanan khas Pamekasan banget. Jadi tuh apa namanya makanan, ada lontong, ada kuahnya juga. Nah di atasnya toppingnya itu dari ini apa sih namanya, kerang bambu yang kecil-kecil. Kalau kerang bambu sih belum tahu, pernah tahu. Nah itu bambu. wajib nyobain Yumi nih habisnya bulan puasa, soalnya kalau jam-jam sekarang kan masih tutup. Taunya itu bukan kerang bambu tapi lobster bambu. Bukan. Kita kemarin nyobain tuh lobster bambu, ternyata enak banget kalau barusan diambil dari laut terus dimasak itu ada manis-manisnya gitu, enak. Ini juga enak, jadi ini kerang bambu. Berarti ada di bambunya atau memang di laut yang Bukan, karena bentuknya aja kayak bambu. Oh, panjang-panjang. Iya, panjang-panjang. Kotak gitu. Iya, panjang kotak segini, lebih kurus dari ini sih, Mi. Lebih kurus dari ini. Nah, itu tuh kalau misalkan dia mau menghirup udara gitu ya dia nongol. Oh. Makanya soalnya bentuknya kan mirip bambu banget, jadinya ya dikatainnya kerang bambu. Bahasa Indonesianya gitu. Cuma kalau bahasa Maduranya itu lorcu. Ada nggak pesan-pesan untuk kawula muda yang ada di Sampang ya nih? Dikasih kesempatan Di ya Pamekasan, untuk berbicara. Iya, di Pamekasan ini. Coba. Pesannya sih satu ya, kalau misalkan kalian punya ide, jangan pernah takut untuk langsung eksekusi, gak usah nunggu waktu lama lagi. Oke? Ih, keren. Cakep bukan sahabat Ami dimanapun Anda berada, seorang anak muda masih muda banget, cantik lagi, dia punya wawasan yang luas karena apa yang dia katakan memang benar. Untuk menjadi seseorang itu tidak perlu menunggu lama. Jadilah dirimu sendiri karena kamu adalah arsitek untuk dirimu sendiri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.